perjalanan, dibawakan mereka dengan selamat ke tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita untuk memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga tetangga kami, muka kanan kiri belakang. Biarlah mereka bersukacita mendengarkan puji-pujian yang akan kami bawakan di tempat ini. Demikian juga Tuhan, yang berlalu lalang di depan gereja kami, mereka juga menerima berkat atas pujian yang kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan, berkati kepada kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh bersukacita dan membawa berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuki gerbang Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang telah kita terima sampai hari ini.
Kita mau menyembah Tuhan, kita mau dapat hadir di dalam hadirat-Nya. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat hadir dalam hadirat Tuhan. Marilah kita berkata-kata kepada Tuhan, apapun itu keluh kesahmu, apapun itu rencanamu dan segala sesuatu yang ada pada dirimu, sampaikan kepada Tuhan dengan menyembahnya. Haleluya. Karena Tuhan itu adalah bermurah hati. Haleluya. Sampai hari ini
tempat ini, hadir dalam hadirat-Mu. Biarlah semua Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami beroleh kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga sebentar lebih heran lagi untuk memuji-Mu di tempat ini. Biarlah kami Tuhan dapat bersorak-sorai dan bersuka cita atas nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi yang mau bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Jemaat saya lupa berdiri. hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan mulai kita ambil dan kita lakukan dari sepanjang hidup kita. Haleluya. Seperti salju air, sungai Tuhan. Haleluya.
kami ya Aba, ya Bapa kami. Kami datang berserah kepada-Mu Tuhan, membawa segenap hati kami, segenap jiwa kami. Kami datang Tuhan, pulihkanlah, ampunilah dosa, pelanggaran, ampunilah dosa, kesalahan, ampunilah sifat-sifat buruk kami dan ubah dan baharuilah kami. Roh Kudus, jadikan kami ciptaan yang baru, hati yang baru, pikiran yang diperbaharui, yang bertobat. Dalam nama Yesus kami persembahkan hidup kami untuk ditaburi dengan benih-benih firman yang hidup, dengan benih-benih firman yang kekal. Lawanlah dan jamalah kami Yesus, supaya kami diselamatkan dari segala dosa, dari segala maut, dari segala kebinasaan. Pulihkanlah kami ya Tuhan, yang berbeban berat, yang sakit, yang lemah, semuanya itu kami serahkan kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan yang lain. Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kepadamu saja kami menyembah, kepadamu saja kami berbakti. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seberapa besar kita hari ini datang kepada Tuhan dengan tujuan untuk bertobat. Amin. Cek. Ya. Baik. Kita hari ini mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat dari Roh Kudus membawa kita dalam kebenaran ini. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Bukalah kitab Matius pasalnya yang keempat. Kita akan membaca firman Tuhan di satu ayat yang sudah sangat biasa. Pencobaan di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1. Nanti kita baca berganti-gantian sampai ayatnya yang ke-10. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Silakan jemaat 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bunga baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, dia akan diperintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya yakin dengan jalan kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, janganlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara, Yesus dibawa oleh Roh Kudus setelah Yesus dibaptis
Di sungai Yordan, maka Roh Kudus turun kepada Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Dan Roh Kudus ini membawa dan membimbing Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita mengenal iblis. Saya mau tanya saudara, iblis ini makhluk jahat atau makhluk baik? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan ragu. Ya, kadang-kadang orang tidak mau mengusir iblis karena iblis itu datang dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus berpuasa, nah mari kita bongkar siasat iblis. Ya, dan apa sebenarnya yang dicobai Yesus, dicobai iblis dari Yesus? Apa sebenarnya yang ingin dicuri? Karena iblis ini datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba itu, lalu mengajak Yesus mencuri, lalu mengajak Yesus menipu supaya dapat uang. Tidak. Si pencoba itu datang dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti." Mana yang jahat di sini? Apa yang salah? Apa yang salah? Kecuali kalau iblis ngajak Yesus, lapar Yesus, ayo mencuri. Lapar Yesus, ayo kita ngambil jagung di kebun orang. Lapar Yesus, ayo kita ngambil uang. Kalau saudara tahu, ketika iblis melihat Yesus kelaparan, dia bilang supaya Yesus mau menjadikan batu-batu ini jadi roti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nasihat iblis itu sepertinya baik. Dikatakan oleh Raja Daud, nasihat orang fasik. Ya, kalau ada yang menasihati begini, kira-kira saudara nurut atau enggak? Kalau diajak mencuri, mungkin kita enggak mau. Kalau diajak merampok atau berbohong, menipu, kita enggak mau. Tapi iblis tidak mensuruh Yesus mencuri. Tapi iblis ingin supaya Yesus berfirman dan membuat batu-batu itu menjadi roti. Saudara, begitu liciknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini masalah kebutuhan. Ya, masalah keperluan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara sesungguhnya? Sehingga kita mudah diperalat oleh Yesus. Di dalam kitab Filipi dikatakan, perutmulah yang menjadi Tuhan. Nah, di sini yang ditantang adalah keinginan. Ya, kebutuhan. Supaya itu yang menjadi nomor satu. Supaya itu yang menjadi utama. Sehingga orang selalu menghalalkan segala cara bagaimana supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Yesus menjawab iblis, ayat yang keempat. Ada tertulis manusia. Yesus bukan mengatakan dirinya manusia, berarti termasuk saudara dan termasuk saya dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Karena manusia yang ada di dalam diri Yesus persis sama dengan manusia yang ada dalam diri kita. Makanya Yesus itu manusia biasa yang dilahirkan selama 9 bulan dalam kandungan Maria, dengan tubuh, dengan fisik yang sama. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ini Yesus mewakili seluruh umat manusia yang tidak menyadari bahwa dia juga butuh firman. Saudara, seluruh manusia di dunia ini yang dia tahu hanya kebutuhan jasmaninya,
hanya keperluan jasmaninya, sehingga iblis dengan sangat mudah mencobai semua keinginan kita. Semua. Nah, yang mau dicobai iblis di sini yang mana? Kayaknya kan gak ada yang salah, saudara. Tetapi dari setiap firman, apakah kebutuhan jasmani sanggup mengalahkan kebutuhan terhadap firman? Saya mau tanya saudara, manusia makhluk rohani atau makhluk jasmani sesungguhnya? Sesungguhnya manusia itu makhluk jasmani atau makhluk rohani. Yang menghidupkan kita adalah roh, bukan daging. Yang menghidupkan roh lah yang menghidupkan daging sama sekali tidak. Jadi ketika Yesus berada dalam puasa 40 hari 40 malam dengan jasmani yang begitu lapar, mungkin akan sangat mudah bagi iblis untuk menjatuhkan Yesus ke dalam dosa. Karena ada banyak orang dengan alasan ekonomi, menjadi pencuri. Ada banyak orang dengan alasan ekonomi menjadi korupsi. Ada banyak orang dengan alasan ekonomi dia menjadi pelacur. Dengan banyak alasan ekonomi orang akhirnya berbuat dosa dengan alasan nggak ada lagi yang dimakan, nggak terpenuhi kebutuhan kita, saudara. Dan yang lebih parah lagi, tidak juga terpenuhi rohmu dengan firman Tuhan. Parah sekali. Itu sudah benar-benar akut. Secara jasmani Yesus lapar, tapi secara rohani dia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sebenarnya yang mau dicobai Yesus adalah firman yang ada di dalam Yesus. Apakah firman itu diimani, dihidupi, dipercayai? Apakah firman itu menjadi berkat? Apakah firman itu menjadi sumber? Iblis kan gak jahat sih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pencobaan pertama. Jadi apakah kita bisa membenarkan diri, meninggalkan Tuhan, atau berdosa dengan alasan tidak punya uang, atau kesulitan uang, atau kesulitan ekonomi, atau kesulitan kebutuhan hidup yang lain? Belum ada di antara kita yang berpuasa tidak makan sampai 40 hari. Pasti saya yakin belum ada. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan bagi kita itu masih pencobaan yang belum seberapa. Belum seberapa. Tetapi apakah kita menghidupi setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Apakah kita mengimani firman itu masuk ke dalam jiwa kita, meresap ke dalam relung-relung hati kita, meresap masuk ke dalam batin kita? Firman itu masuk ke dalam jiwa kita. Firman itu masuk ke dalam hati nurani kita. Firman Allah itu menyegarkan jiwa, menyegarkan batin kita. Firman Allah itu membangkitkan. Kehilangan orang, kegagalan orang Kristen, dia sudah tidak lagi menghidupi firman. Ya, ini baru pencobaan pertama, saudara. Nah, saya lompat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saudara selalu saya tekankan, firman Allah memang harus kita renungkan, kita hidupi. Karena itulah firman yang bisa membuat saudara bertahan
sekalipun tidak makan 40 hari. Siapa yang akan mempertahankan hidup ini? Saudara, Ibrani mencatat bumi ini sekarang, semua ciptaan Tuhan ini sekarang, itu masih ditopang oleh firman. Itu masih ditopang. Saudara tahu bagaimana nanti kejadiannya kalau terjadi kiamat atau Tuhan melenyapkan langit dan bumi? Apakah Tuhan marah-marah, dia sepak bumi, dia sepak bintang, dia jatuhkan bulan? Saudara, seluruh matahari, seluruh, anak saya pernah tanya, Pak, apakah matahari cuma ini saja? Tidak. Yang tempat kita tinggal sekarang ini disebut Bima Sakti. Di bawah Bima Sakti ada galaksi. Nah saudara, kita ini baru salah satu dari 400 juta Bima Sakti yang lain. Alam yang diciptakan Tuhan jagat raya ini luas sekali. Ya, peneliti NASA bilang matahari bukan satu ini aja. Ada banyak di belahan yang di luar sana. Kalau terjadi Tuhan melenyapkan semua ciptaannya, gampang. Dia ambil firman-Nya, dia tarik firman-Nya, kemudian Allah masuk ke sorga. Ini berantakan ini semua. Bumi tidak lagi bergerak di orbitnya, planet tidak lagi bergerak di orbitnya. Makanya dikatakan Wahyu, bintang berjatuhan, matahari nabrak ke sana ke sini, karena nggak ada lagi yang menopang. Saudara, hari ini kalau hujan masih turun, kalau air masih mengalir ke laut, kalau angin masih berhembus, semua ini karena masih ditopang, dikendalikan oleh firman yang kekal itu. Amin. Ya. Jadi saudara pikir jangan main-main dengan firman. Itulah firman yang dikenal oleh Yesus. Makanya dikatakan kitab Amos, akhir zaman nanti bagaimana orang akan cari firman tidak ketemu. Orang akan cari firman Allah tidak ketemu. Cukup Allah tarik firman-Nya. Seluruh ciptaannya ini yang diciptakannya dari firman ini tidak ada pegangan ini semua. Lepas seperti buah yang lepas dari pohonnya, pus jatuh. Tidak ada yang menopang. Masih berputar alam ini, masih berputar bumi ini karena masih ada yang menopang. Itu dahsyatnya firman. Jadi saudara jangan selalu pikir sepele. Masih berjalan musim hujan, masih datang berganti musim panas, masih beredar matahari, bumi. Itu karena firman Allah masih menopang seluruh ciptaan Tuhan. Nah kalau mau kiamat gampang. Tuhan ambil firman-Nya, selesai. Tuhan tinggal di surga bersama dengan orang-orang yang percaya. Amin. Nah, kalau sekarang kita masih abai sama firman, ya betapa kuatnya. Apalagi kalau hanya nggak makan 40 hari 40 malam. Yang kedua, saudara, saya lompat yang 5 ini. Sebenarnya ini khotbah yang saya siapkan untuk pendeta-pendeta. Ayatnya yang keempat, percobaan yang ketiga, ayat yang ke-8. Dan iblis membawa Yesus kemana? Ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Siapa yang pernah dibawa jalan-jalan? Ya, melihat pemandangan, melihat indahnya dunia ini. Ya, kalau pergi ke Batam ada namanya Puncak Batam. Wah, lihat nampaklah Batam di waktu malam. Ya, kalau mau naik, ya kemarin waktu kami ke Jogja, mau lihat Jogja di waktu malam, naik ke Haskai. Nampaklah, wah luar biasa bagus. Nah, saya pernah naik Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu itu nampak 3 kota.
nampak Solo, nampak Sragen. Saudara nampak Madiun. Wah, itu dari puncak gunung kita bisa lihat 3 kota. Dan apa yang salah dengan iblis di situ? Ya, dan iblis bilang, semua itu ku kasih. Semua itu saya kasih kepadamu. Saudara, baiklah iblis itu. Makanya banyak orang nggak mau untuk mengusir iblis. Saya kasih, kata Yesus, kata iblis kepada Yesus. Dan ayat 9, dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kau kukasih kerajaan dunia, kukasih segala kemegahan dunia yang kukasih, asal kau sujud menyembah aku. Nah saudara, kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Engkau tidak bisa menyembah iblis, engkau juga tidak bisa menyembah Allah. Sekali dua. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah disinilah orang Kristen harus melihat caranya iblis itu. Yang dicobai iblis itu adalah keinginan manusia. Kalau keinginanmu lebih besar dari penyembahanmu kepada Tuhan, saya bisa buktikan orang Kristen lebih besar keinginannya daripada penyembahannya. Apa buktinya? Buktinya banyak orang ke gereja bukan untuk bertobat dan meninggalkan dosanya. Orang banyak ke gereja justru menyampaikan seluruh keinginannya supaya dikabulkan sama Tuhan. Padahal semua keinginan saudara itu kan keinginan daging. Ya? Nah, padahal keinginan kita itu kan keinginan daging. Oh, apakah tidak boleh saya berharap? Boleh. Tapi bukan lewat jalur keinginan. Lewat jalur keimanan. Lewat jalur keimanan, saudara. Hati-hati dengan keinginan kita yang kita bungkus. Padahal saudara tahu, ya, hati-hati dengan keinginan. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh kaya. Sebagai orang beriman, sebagai orang benar, engkau berhak kaya. Amin. Berhak. Tapi sini saya mau kasih tahu, iblis itu pintar sekali. Betapa mahalnya harga penyembahan seseorang. Ku kasih segala kekayaan dunia asal engkau sujud menyembah. Nah saya tanya, apakah kita menjadi penyembah iblis atau tidak? Tanpa kita sadari, banyak orang menjadi penyembah iblis ketika dia meninggalkan Tuhan hanya gara-gara dia mengejar karir, mengejar pekerjaan, mengejar keperluan, kebutuhan, mengejar semua keinginannya, memenuhi semua ambisinya. Halo, tanpa saudara-saudari itu sudah menjadi penyembah. Ketika engkau diperbudak untuk mengejar ambisimu, untuk mengejar tahun ini beli rumah, tahun ini tahun depan punya mobil, oh tahun depan bisa jalan-jalan, oh tahun depan punya investasi, oh kerja keras. Makanya hati-hati kalau memuliakan anak di luar negeri. Orang disuruh kerja untuk menghasilkan uang, Pak, dapat, Pak. Itu makanya saudara, orang-orang sana kalau sudah punya uang, dia punya investasi di mana-mana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa kita sadari, iblis akan menjauhkan kita dari Tuhan.
Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari iblis. Nah, ingat itu, bahwa ketika penyembahan saudara itu satu harga yang luar biasa mahal. Ya, apalagi kita meninggalkan ibadah hanya gara-gara ada acara hari Minggu, ada kegiatan di sekolah, ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Apakah benar-benar kita sudah sampai di kaki Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, memang kita ibadah fleksibel ya. Saya bukan berarti ada kebaktian Minggu. Tapi apakah engkau sudah betul-betul sungguh-sungguh berlutut di kaki Allah? Hati-hati dengan keinginan. Karena dosa ada di keinginan. Selagi saudara punya keinginan, dosa ada. Selagi tubuh ini, nah itu makanya saudara, ini kan bicara tentang penyembahan. Ini sebenarnya intinya yang mau direbut yang mau direbut iblis dari Yesus, supaya Yesus tidak menyembah Tuhan dan diganti dengan segala kekayaan dunia. Dan diganti dengan segala kemegahan dunia. Ya, kemegahan itu termasuk jabatan, termasuk popularitas, termasuk martabat, termasuk semua karir di situ. Dan yang beragam itu hal yang biasa, itu pekerjaan iblis. Ya, kalau ada orang menaikkan jabatan, apa jabatanmu? Oke, saya naikkan kamu sekarang jadi direktur. Nah, setelah naik dari direktur, terus bosnya bilang, hari Minggu kita main golf ya. Kita mau ketemu dengan direktur ini, mau ketemu dengan direktur itu, kita mau. Saudara, karena bos-bos itu main golf. Nah, karena naik pangkat sudah naik, jabatan sudah naik, terus dia tinggalkan. Tuhan itu kan ngerti. Terus kita nggak pernah sadar kita sudah menjadi hamba iblis. Nah, tadi saya katakan bahwa dosa ada dalam keinginan. Makanya penyembahan kita itu sesuatu yang betul-betul harus mengalahkan keinginan. Kalau kita menyembah Tuhan, justru hari ini tinggalkan semua keinginanmu. Justru hanya engkau to serve of God, seperti yang dikatakan Yesus. Hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di mana Yesus harus meninggalkan semua keinginannya. Amin. Siapa? Halo. Ada berapa banyak list segala pengharapan kita. Saya tidak menggagalkan itu, Tuhan juga tidak menggagalkan itu. Tapi ketika kita proskuneo, kata yang diucapkan Yesus kepada iblis, engkau harus menyembah, dalam bahasa Yunani itu proskuneo. Kalau engkau menyembah Tuhan, jangan hanya engkau hanya duduk saja, jangan engkau hanya diam saja, jangan engkau hanya mengisi bangku saja, tapi menyembah ini punya target. Sama seperti orang kalau melihat artis besar nyanyi seperti nanti Coldplay itu, yang tertipu aja udah banyak. Ada orang yang hanya duduk saja, ada orang yang hanya dengar saja, ada orang yang ingin minta tanda tangan. Ada berapa orang yang dapat? Nah, kalau ada orang yang dipanggil oleh Coldplay nanti untuk naik ke mimbar dan dirangkul sama dia, diajak nyanyi, berapa orang yang sampai ke mimbar itu? Ada yang cuma dari jauh, ada yang cuma foto-foto, ada yang cuma dengar-dengar, ada yang cuma goyang-goyang. Kalau kita bertemu Tuhan Yesus menggunakan nama proskuneo, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau harus sampai mencium Dia. Itu namanya dekat.
Amin. Nah, ada yang datang hanya duduk saja, ada yang datang hanya untuk minta tanda tangan saja, ada yang datang untuk sekedar melihat-lihat saja, ada yang datang memang seperti pemungut cukai yang tersungkur di kaki, dan dia benar-benar menangis dan bilang, ampuni aku orang yang berdosa ini. Kemudian Yesus datang, Tuhan mengampuni dosamu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu penyembahan. Itu yang disebut Yesus enyah iblis. Ayat 10. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di situ menggunakan kata serve. Dia harus melayani Tuhan. Jangan kita suruh Tuhan melayani kita. Jangan kita, kalau ibadah yang benar itu tidak menyuruh Tuhan jadi satpam, suruh Tuhan jadi penjaga, suruh Tuhan jadi penolong, suruh Tuhan jadi pelindung, suruh Tuhan jadi membawa berkat. Tidak susah saudara bilang itu sama Tuhan. Tuhan sudah siap dengan segala kebutuhan manusia. 5 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala kekayaannya. Hari yang ke-6 Dia ciptakan manusia, tidak perlu minta-minta lagi. Udah disiapkan Tuhan semuanya. Amin. Termasuk jodoh saudara sudah disiapkan Tuhan. Amin. Tidak ada yang apa yang tidak disiapkan Tuhan. Jadi saudara, nah makanya hati-hati dengan keinginan. Oh, banyak orang Kristen bilang aku sudah ditebus. Suatu saat saya akan menceritakan apa yang dimaksud dengan penebusan. Yesus sudah menyediakan kasih karunia yang besar untuk membayar semua dosa-dosa saudara. Saudara, dosamu 5 miliar, Tuhan sediakan 500 miliar untuk menebus dosa. Dosamu 5 juta, Tuhan sediakan 500 juta untuk menyelesaikan dosamu. Itu yang dimaksud dengan kasih karunia. Amin. Tapi dosa itu bercokol di keinginan. Jadi kalau penyembahan kita kepada Tuhan tidak lebih besar dari keinginan kita, makanya banyak orang datang ke gereja, suruh Tuhan penuhi kebutuhannya. Suruh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ngapain kita, Tuhan sembuhkan aku? Tuhan kan sudah bilang, hati yang gembira adalah obat. Ngapain kita capek-capek nyari obat? Ada obat di hati, cuma hati kita ini kan udah rusak. Kalau mau terjadi mujizat, hati yang gembira adalah seperti ibu yang waktu itu kesaksian sini yang udah kena kanker itu. Ya, ingat nggak ibu-ibu yang baru juta yang hari itu saya suruh bersaksi? Akhirnya sembuh. Hati yang gembira memang obat. Amin. Jadi ngapain kita suruh-suruh pakai kalau tabib di atas segala tabib? Kalau gembira hatimu, itulah yang menjadi obat. Tapi semangat yang patah, mengeringkan tuh, jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit kurang. Dialah kurang baik, kurang perhatian. Dialah yang kurang mengerti, dialah kurang ini, kurang itu. Mengeringkan tulangmu. Makanya penyakitnya ada sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, lihat dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-15.
Yakobus pasal 1 ayat ke-15. Dari ayat 14, nah, tolong banyak dari 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, silakan jemaat. 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, kalau kita runut, dari mana dosa ini? Dari keinginan. Keinginan itu tersimpan di mana? Di daging. Makanya penyembahan, persembahkanlah tubuhmu. Ya, makanya saya katakan tadi, kalau penyembahan kita tidak lebih kuat, kalau penyembahan kita tidak sampai mencium Tuhan, kalau penyembahan kita tidak sampai ke hatinya Tuhan, kalau penyembahan kita tidak sampai ke pelukannya Tuhan, maka keinginanmu akan lebih besar. Karena keinginan itu kalau dia sudah dibuahi, dia melahirkan dosa. Saya bisa berdosa gara-gara uang. Makanya bahaya sebenarnya jadi pendeta Pentekostal. Iya, siapa yang tahu? Kalau saya berkorban, oh jemaat berkorbanlah untuk Tuhan, padahal maksudnya untuk dia. Kan Tuhan tahu tuh kalau saya ngomong gitu. Engkau harus memberi. Padahal di rumah udah gak ada begitu. Saudara tahu, ini pergumulan saya, makanya saya lama itu menikah. Saya nggak mau nanti. Saya lihat anak saya merengek-rengek, Pak, susu habis. Terus berkhotbah saya di depan gereja. Kalau engkau tidak memberi kepada Tuhan, maka hartamu akan dipindahkan oleh Tuhan. Ingatlah itu. Wah, udah mulai nih keluar firman Tuhan. Ya kan? Siapa yang memberi akan digantikan Tuhan 100 kali lipat. Ya, ini dikorbankan gara-gara anak udah habis susunya nih di rumah. Ini dikorbankan karena beras udah nggak ada di rumah. Minta madu kan? Dimainkanlah firman Tuhan ini. Di mana Paulus katakan bisa terjadi, bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan? Kalau kita mau bersembah sampai kita bisa mencium, sampai kita bisa dipeluknya, sampai dia bisa dilihat kita. Seolah-olah rohani. Saudara, saya bilang sama saya kemarin ditarik saudara. Dan saya sekretaris komite. Pak, anak bapak kalau mau kartu Indonesia Pintar kami kasih Pak. Kartu Indonesia Pintar itu program pemerintah untuk siapa Bu? Ya, untuk anak-anak mampu Pak, anak miskin. Tapi kalau Bapak Ketua Sekretaris Komite, kita bisa kasih. Semua Bapak bisa kita kasih. Saya kalau dikasih gara-gara miskin, jemaat malu gak? Pendeta kalian itu dapat jatah miskin. Jemaat mungkin malu kan? Saya ditawarin. Oh Tuhan, terima kasih. Aku gak minta tapi kau kasih. Amin. Kalau saya mau munafik bisa, saya kan tidak minta, saya kan ditawar. Kadang-kadang orang nawari kita dilihatnya, ih kasihan pakaian bapak ini ya. Saudara saya bilang,
Maaf Bu, saya memang tidak kaya, tapi saya tidak miskin. Kasihlah sama anak-anak yang ya gitu. Saya ditawari sama kepala. Lumayan loh Pak untuk sampai SMA nanti, sampai bisa. Saya kan udah tahu, saya kan udah dapat dari salah satu Watim Press itu kan ada yang dari organisasi apa itu yang jadi sekretaris di GPIA. Makanya saya pernah tahu ada anak-anak yang mau kuliah di kampus-kampus yang ada kerjasama dengan PGRI, tapi harus ada KIP, dapat beasiswa. Karena jatahnya 400 orang setiap tahun dari kalangan gereja. Kan pikiran saya kan sampai ke sana ini. Paling enggak anak saya punya kuliahnya udah aman. Tapi gara-gara miskin tadi. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kalian mau dapat beasiswa jangan karena miskin. Dapatlah beasiswa karena prestasi. Amin. Dapatlah karena prestasi. Prestasi itu kan seperti lampu yang diangkat orang. Ini lampu ini menyala, karena dia nyala maka ditinggikan. Dinaikkanlah kita gara-gara kita jadi pelita. Ya. Nah, hati-hati saudara dengan keinginan. Karena keinginan itu bisa melahirkan dosa. Nah, kalau iman timbul dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dosa timbul dari mana? Dosa timbul dari keinginan. Nah, mana yang kuat? Kalau kita lemah tidak mendengar firman, ya iman kita akan lebih lemah daripada keinginan. Makanya keinginan orang jauh lebih besar daripada keimanannya. Karena apa? Keinginan itu melahirkan dosa. Mendengar firman Allah melahirkan iman. Nah, kita tidak pernah dengar firman. Yang kita pupuk keinginan terus. Saudara, lebih banyak jumlahnya keinginan daging itu. Ya, makanya saudara kalau kita beribadah, keinginan ini harus kita sangkal ini. Itulah penyembahan yang benar. Ketika Yesus menolak iblis, dia sedang menyangkal keinginannya dan mengutamakan penyembahannya. Amin. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, sebentar saya lihat ayatnya yang tepat. Ya, ayatnya yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa, ayo sama-sama kita baca 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Dan kenapa ini menjadi perhatian Yesus? Nah, makanya ketika kita menyembah Tuhan memang harus sampai dipeluk Tuhan. Kita memang harus bisa dicium oleh Tuhan. Sama seperti wanita pendarahan yang berada di kerumunan orang banyak, yang ingin disebutkan dia mendekati Yesus sampai dapat dia menjamah entah jubahnya. Dapatlah jubah Yesus. Dengan iman dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dia datang kepada Yesus sampai dia bisa pegang Yesus. Dia datang kepada Yesus sampai dia bisa dekat dan menjamah. Kalau saudara mau menyembah Tuhan, sampai dekat, sampai Tuhan itu bisa kita pegang, sampai bisa kita peluk, sampai bisa kita cium. Amin. Jadi jangan asal kebaktian, saudara. Nah, iblis tidak melarang kita juga kebaktian. Asal kau lihat HP, sebentar keluar, sebentar ke WC, sebentar keluar, sebentar begini.
Ya. Banyak hal yang bisa dipakai oleh iblis dan kita bilang halal-halal saja. No. Kan kita sudah terbiasa. Keluar masuk gereja, keluar kebaktian dengan segala macam alasannya. Maaf ya saudara, saya harus sampaikan nih. Kalau engkau sudah sampai di kaki Tuhan, engkau tidak akan bisa keluar. Wah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya. Apa yang ada di daging tadi? Hawa nafsu dan keinginan kita tambah besar. Ambisi tambah besar. Saudara tahu yang ditangkap di Meikarta itu, Kerawang itu, siapa itu? Minggu dia kebaktian itu, saudara. Itu hamba Tuhan, tiap minggu dia di gereja. Mereka Pak Billy, siapa namanya saya lupa. Makanya dibilang dia itu dari Senin sampai Sabtu kerjanya nipu orang. Hari Minggu dia nipu Tuhan. Hari Minggu dia melayani. Semua firman keluar. Ketika dia dipanggil oleh siapa bosnya itu, dipanggil oleh DPR RI yang dimarahin oleh anggota DPR RI Rosiade itu. Oh, pikir kau hebat, menentukan dia. Polisi bisa kita atur, ini bisa kita atur. Kau siapa? Kalau kita orang benar, jangan sampai dunia menghakimi kita. Karena engkau sebenarnya yang akan menghakimi dunia. Itu kata Tuhan. Amin. Kalau kita hamba Tuhan diseret-seret terus diadili masa. Ada dulu hamba Tuhan, ketika mau dikepung masa rumahnya, lari dia pagi-pagi, tinggalkan rumahnya, kemas baju, lari dengan sepeda motor langsung pergi subuh-subuh karena dia pikir nanti orang-orang kampung kenapa menghamili istri jemaatnya. Masih satu kabupaten dengan kita dulu sebelum ke Mekaran. Saudara, nah kita anak Tuhan, kenapa jatuh ke dalam keinginan sampai istri jemaatnya pun dirusak? Terjadi, saudara. Sampai anak itu pun lahir mirip sekali dengan pendeta. Dia tidak bisa sangkal itu bukan anak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau koreksi penyembah. Jadi jangan main-main kita menyembah. Kalau saudara bisa pagi-pagi duduk di kaki Tuhan, menyembahlah sampai bisa memeluk Tuhan, menyembahlah sampai bisa mencium Tuhan, menyembahlah sampai Tuhan bilang udah pulanglah, jangan buat dosa lagi, Tuhan ampun. Itu penyembahan. Amin. Nah, itulah penyembahan yang dikatakan Yesus kepada iblis. Kembali lagi kita, sebentar lagi saya mau selesai ya, sabar. Nah, setelah Yesus berkata penyembahannya kepada Tuhan tidak bisa digantikan dengan segala kekayaan dunia. Mahal penyembahan kita itu. Amin. Mahal. Ternyata ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis." Ayo kita baca, kita katakan seperti iblis itu ada di depan kita, atau mungkin di samping kita. Karena iblis datang nggak pernah, waktu iblis datang dia selalu pakai muka malaikat. Iblis bisa menyerupai malaikat,
Bahkan iblis juga bisa menyerupai Mesias, apalagi sebelah. Tanya sebelah, asli nggak? Gitu. Iya, jangan saudara pikir iblis nggak bisa menyerupai Pak Torus, kecil lah sama iblis. Sedangkan kayak Yesus saja, kayak malaikat aja, ini Alkitab yang bilang iblis bisa menyerupai malaikat. Iblis juga bisa menyerupai Mesias, sehingga ada Mesias palsu, ada yang malaikat palsu. Kalau saudara tadi masuk gereja ada yang WA, kok ke gerejaan, nggak usah ke gereja, kita jalan-jalan yuk. Nah itu setan itu menyerupai si Tony, bisa, iya kan? Sama dengan yang jemaat kita yang ada di LP. Setan menyerupai temannya, teman dekat, setiap hari jalan sama, ngobrol sama, nongkrong sama. Suatu kali temannya ini, orang Nias ini mau motong, dicegat sama kawannya, mau kemana kok? Mau motong, aduh bantulah aku dulu, apa? Ini uangnya lebih banyak daripada hasil motong apa? Kita ngambil kabel PLTA. Sudah tahu kabel yang dipotong itu sebesar paha saya. Yang pernah PLTA mati, sampai saya pernah tanya adik, iya om 3 hari kami mencari-cari di mana penyebabnya. Rupanya kabel dari bawah turbin sampai ke bukit itu udah diputus, udah dipotong-potong. Bayangkan saudara, hebatnya dia itu, listrik turbin lagi nyala dia bisa potong-potong kabel, dia tidak mati. Coba saudara pegang itu sekarang udah kesetrum. Jago ilmu setannya. Udahlah, bantu aku dulu. Nah, mereka menggotong. Akhirnya ketika sudah tahu itu kabel putus, dibuka CCTV, nampaklah kawan ini berdua masuk penjara. Istri mau melahirkan. Terus yang diminta tolong siapa? Tuhan, Pak, doakan Pak. Istriku udah mau melahirkan Pak. Kemarin cari uang supaya untuk dia melahirkan, tahu-tahu masuk penjara. Kenapa enggak kau usir setannya? Habis setan itu kayak teman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah itu setan. Jadi nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Saya tanya, usir setan dulu atau kebaktian dulu? Kalau mau kebaktian ke gereja, usir setan dulu. Amin. Karena banyak gara-gara setan jadi tidak ke gereja. Gara-gara sepele bisa jadi tidak ke gereja. Iya kan? Bisa jadi udah sampai di depan gereja, tidak jadi. Kemana? Pergi lagi. Karena setannya belum diusir. Usir dulu setannya. Amin. Iya. Gara-gara kereta, tiba mau berangkat bagi pula sok bersihnya. Motor kereta kita nih Mak, lu cuci lah dulu ya. Nggak enak ke gereja, kotor-kotor dilihat Pak Pendeta, nanti dicucinya pula oleh kita. Ya dicuci lah, lama lah ini. Kalau udah terlambat, kalau pergi apa ada ini, bersihkan dulu. Ya, setan pun bisa jadi seperti Honda Beat saudara itu. Bawa aja kotor-kotor ke gereja. Orang biasanya kok pakai kotor-kotor. Saudara, jadi ada banyak setan, ya, usir setan, nyala iblis. Siapa orang yang bisa mengusir iblis? Pendeta? Oh enggak. Ya, kita baru bisa mengusir iblis kalau kita tunduk kepada Tuhan. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus 4 ayatnya yang saya minta tolong Bapak Sulikoma baca untuk kita Pak. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat 7.
itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan. Kenapa nak lawan iblis? Jangan-jangan iblis teman. Ya, saya dulu waktu melayani di Simpang TB, itu Pak Ginting pelihara anjing karena dia tanam ubi jalar sama ubi kayu. Nah biasanya yang suka makan ubi jalar ubi kayu ini siapa? Nah, babi kan? Nah, karena sebenarnya ubi kayu ubi jalar ini juga untuk makanan peliharaan babinya juga, gitu. Makanan babi juga, gitu. Tapi supaya tidak dimakan babi hutan, dipeliharanya anjing. Wow. Anjing ini setiap kali babi datang digogongnya, gong. Aduh. Ya kan setiap kali kebaktian ke sana kan kami selalu nginap di rumahnya. Jadi suatu kali saudara dibilang Pak Ginting, kenapa tidak gong anjing ini? Mungkin babinya nggak datang lagi Pak. Karena dilihatnya ada babi, ada anjing ya sedang dia. Ya saling menyegani lah. Seperti bapak sama lain bapak yang gitu. Kalau lain itu tidak ini ya bapak tidak ini kan. Tapi Pak Ginting bangun pagi. Mak, Pak bilang babinya nggak datang. Ini ubi kita udah banyak yang dibongkar. Kenapa nggak menggongong anjing kita? Saudara, waktu minggu depan lagi kami sangat bakti. Nggak menggongong lagi anjingnya. Pak Ginting curiga, dia keluar di posnya. Oh, dilihatnya anjing sama babi lagi berkawan. Ini udah dikompakin babi itu, si anjing. Seperti ninja sama satpam. Sampai dia. Oh, nggak betul lagi anjing ini. Udah dikerjainnya kita kata tadi, besok kita potong. Rupanya anjing dengan babi udah main, udah ketik-tilan gitu. Nggak tahu lagi mana cara babi yang bisa ngambil hati anjing. Apalagi iblis mau ngambil hati. Jangan-jangan kita udah berkawan dengan dia. Saudara, kenapa ketawa? Jadi saudara, iblis itu tidak bodoh. Ya, makanya tunduk kepada Allah, lawan iblis, jangan kawani. Lawan. Kenapa tidak lawan? Nah, itu tandanya tidak tunduk sama Tuhan, masih setengah-setengah, masih jaga-jaga perasaan. Terakhir saudara, nah, dalam Markus pasal yang ke-16. Nah, tadi tunduklah kepada Allah dan lawanlah maka iblislah lari. Memang kita diciptakan Tuhan menjadi muridnya untuk melawan iblis, saudara. Markus 16 ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Orang percaya atau orang yang menyembah Tuhan, dia harus mengusir setan. Kita harus punya kemampuan, kualitas untuk mengusir iblis, supaya kita jangan dibawa ke dalam dosa oleh iblis, saudara. Dan kedua, tadi yang pertama, orang yang tunduk kepada Allah, maka dia akan mengusir iblis. Orang yang percaya kepada Tuhan akan mengusir setan. Semua kita orang percaya. Amin. Tapi tandanya mana? Mana tandanya? Oh, aku dari baptis. Nah, itu tandanya.
tandanya. Aku dari guru sekolah minggu, tidak itu tandanya. Apa tandanya? Satu, usir setan. Usir segala godaan setan itu, tipu daya setan, cara-cara setan. Usir itu. Amin. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa? Karena Adam dan manusia. Ya. Kalau saya suaminya Hawa, tidak ada Hawa sih. Nanti viral pula. Dia istrinya Hawa, karena istrinya Novi. Atau kalau istri saya jadinya namanya Hawa. Ya, ketika Hawa digodai sama iblis, digodai sama ular, seharusnya di mana waktu itu Adam? Adam bersama-sama dengan Hawa, tapi dia seharusnya ada. Setan, pergi kau, lempar itu ular, pukul dengan kaki. Seharusnya begitu, tapi biasanya setan itu mencoba istrinya. Tiba-tiba sebagai sama Hawa dikasih dengan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi saat ya lagi bapak tidak mencerita. Nggak pernah setan 5. Bapak-bapak harus bisa setan, bukan bawa setan. Amin. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, berikanlah kami hati yang mengasihi Tuhan. Berikanlah kami hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah kami roh-Mu yang membuat kami mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami dalam kebenaran. Roh Kudus, bawalah kami supaya kami menjadi orang-orang yang percaya Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan, melawan iblis, mengusir iblis dengan segala pencobaan dan godaannya yang selalu ingin menjatuhkan kami lewat keinginan kami, yang hawa nafsu kami, keinginan daging kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami Tuhan hati yang teguh, hati yang penuh penyembahan, hati yang penuh dengan kebaktian, dengan pelayanan, dengan hormat kepada Tuhan. Kalau kami datang hari ini kepada Tuhan, sampai kami bisa dijamah oleh Tuhan, sampai kami dipeluk oleh Tuhan, dan pulang dengan tidak berbuat dosa. Dalam nama Yesus, perjamah hati kami dan ampunilah dosa kami. Tuhan Yesus, saya kepada dosa kami berbakti, hanya kepada dosa yang kami menyembah. Di dalam nama Yesus, kami tolak, kami usir segala pencobaan iblis, segala godaan, hasutan, bujukan, nasihat iblis. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tes. Kita akan memberikan persembahan, namun kita akan berdoa kita sebutkan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berfirman-Mu yang telah kami dengar, bila firman-Mu Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk melawan iblis, melawan setan, dan semua melawan dunia ini Tuhan. Pergi lawan dunia Tuhan, boleh kami lawan, sehingga kami boleh dalam kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Berikan kami kekuatan untuk dapat melawan iblis, dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan dan halal di hadapan-Mu, yang boleh digunakan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus